إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا جل جلاله: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hal yang dimaklumi oleh kita semua insya-Allah taala bahawa di fase Mekah Nabi SAW berdakwah kurang lebih 13 tahun. Dan 10 tahun di kota Madinah. Selama beliau berdakwah 13 tahun di fase Mekah, beliau belum menyampaikan tentang syariat puasa, haji, umrah, zakat. Bahkan solat pun belum beliau sampaikan secara totalitas, secara sempurna, kecuali setelah beliau sampai ke Madinah. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari dakwah Nabi SAW fase Mekah tersebut? Tentunya jawabannya sangatlah jelas, bahawa Nabi SAW memulai dakwahnya dengan meluruskan perkara akidah. 13 tahun Nabi SAW fokus mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, memerangi segala bentuk kesyirikan, segala bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah Jalla wa'ala, dan meluruskan perkara ibadah. Leblah dun Nabi Githaba mendakwah menjelaskan akidah i'tikad yang islami. Karena masyarakat jahiliyah di Watenyan penuh dengan kotoran syirik, penuh dengan khurafat, tatayyur dan tahayyulat. Hati mereka masih bergantungan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Di antara perkara yang Nabi SAW luruskan terhadap masyarakat jahiliyah Watenyan dalam bab akidah adalah permasalahan at-tatayyur, beranggapan sial, mengadu nasib kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dengan beranggapan sial dengan sabah kejadian, dengan sabah wate, atau dengan tempat-tempat tertentu, atau dengan nama. Dalam sabah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nukun li Nabi SAW la adwa wala tiyarata wala hammah wala safar. Hana penyakit
yang menular kedra tanpa izin Allah. Wala tiyarata, tidak boleh mengadu nasib pada burung. Hanjit mengadu nasib pada bak cicim. Kiban mengadu nasib bak cicim? Karena merupakan sabah kebiasaan masyarakat jahiliyah watenyan. Menyorengnya na ingin melakukan sabah perkara. Seperti ingin safar, ingin membuka sabah usaha. Maka orang yang gepeleh sabah cicim terlebih dahulu. Kemudian gekalan cicim yang gepelehnya ho ke iplung. Mi iplung ke arah unun, berarti nyo tanda gad jet dah mulai usahanya. Atau jet dah tubit safar uranyo. Tetapi mio cicim yang dipeleh le orangnya watian iplung warahwi, maka orangnya beranggapan sial, berarti hana gad uranyo. Baik jadeh safar, baik jadeh usahanya, karena tanda hana gad. Nyo bentuk tatayur. Kemudian Nabi menyatakan wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan seekor burung hamah. Hamah ini seekor burung tertentu yang mereka beranggapan sial dengannya apabila burung tersebut singgap di salah satu dari tempat mereka. Mereka beranggapan sial bahwa akan ada musibah atau akan ada orang mati di tempat tersebut. Nyokeun dalam bahasa urang tayo jino burung hantu. Miidang bak sabah rumah, maka masyarakat watean beranggapan siat nyo pasti na urang mati rumahnya ti adek. Nyo pasti na sabah musibah rumahnya. Atau sebagai contoh lain, na kleung imutu dan itreun ujeun rintik-rintik, nyo pasti na urang meninggal gampongnya. Yang keempat, Nabi menyatakan wala safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar, bulan safar. Hanjit menganggap bulan safar, bulan malang, bulan sial. Karena masyarakat jahiliyah watengan beranggapan sial dengan bulan safar, terkhusus dalam pernikahan. Urangnya hang getuji ke pekawin anu, hai tuju pegat sabah acara mionyan bulan safar. Karena menurut masyarakat jahiliyah watenyan, bulan safar bulan hanagat, nyokeun bahasa tayang urang Aceh bulan suum. Hai tuju pekawin anu yang bulan safar. Hai tuju buka toko bulan safar. Hai tuju tamang rumah baru bulan safar. Hai tuju safar karena bulan safar. Nyo mitos jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. La adwa wala tiyarata wala hammah wala safar. Tidak boleh menyatakan meyakini bahawa sebuah penyakit dapat menular sendiri tanpa izin Allah. Wala tiyarah, dan tidak boleh beranggapan sial dengan seekor burung. Wala hammah, dan tidak boleh beranggapan sial dengan suatu burung tertentu, burung hantu yang singgap di sebuah tempat. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di antara bentuk tahayyul, tatayur khurafat orang jahiliyah watenyan adalah bertatayur beragapan sial ngenan. Mio anak ka kaim sakit, maka mulai urinya tebak nyo sang nan gehentat. Nyo nan hanapai, payah daganto karena gepegah li urang malim nyo nan gehentat payah daganto padahal nan Muhammad. Pa iduk gehen yang pah matobiku taba tayu cok nan yan. Tang-tang 620 ton berat nan. Nya mitos jahiliyah. Di antara bentuk mitos jahiliyah watenyan, mereka mengadu nasib dengan anak panah yang tersedia di depan patung yang bernama Hubal yang mereka letakkan di dalam Ka'bah di masa itu. Jadi ike patung Hubalnya na anak-anak panah. Sebagian anak panah metulih ia tehji na'am, iya. Bak sebagian anak panah lain bertulis la, jangan, tidak. Maka miona yang kena mekawin, yang kena buka usaha, yang kena safa jailai bak tempat keramatnya. Bila ke bak orang malim yang jaga patungnya, acina kocok anak panahnya dan dari.
Menyo anak panah yang getarik le urang malimnya itu bit la be maka hana jadeh mekawin. Walaupun kalah menjanji dengan DI senior dan kamudu mayam. Menyo yang itu bit naam iya sekalipun yang ingin dia lakukan tidak dia sukai. Apakah pernikahan ataukah yang lainnya, maka tetap harus dijalankan karena hubal kagak pegah god. Ini mitos-mitos jahiliyah. Di antara mitos jahiliyah Nabi sebutkan adalah wala fauta. Tidak boleh beranggapan sial dengan jin yang berada di sebuah tempat karena merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah watainya. Mio gepiuh bak sabah tempat lagi utun atau bak kaya raya orang yang gelake perlindungan bak yang menjaganya. Mio bak bahasa tanya urang poglinya. Gekun kamu rencana ino cuma untuk piu hana rencana siapa be nepe karu kamu nepe izin kamu du ino. Islam gajarkan ken lagian cara memohon perlindungan, tetapi berzikir kepada Allah bukan kepada jin penjaga tempat tersebut, karena hakikatnya bukan jin yang menjaganya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka neken le Nabi man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min. Barang kaso yang piuh bak saboh tempat pekah udun iup bak kaya rayuk ataukah bak binih laut di muara dia membaca zikir a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung memohon perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejelekan yang telah ia ciptakan. Lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil, maka tidak akan ada sesuatu yang dapat membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ini merupakan mitos orang-orang jahiliyah, bentuk kesyirikan orang-orang jahiliyah wataian yang Nabi perangi, yang Nabi luruskan. Rupaji miotat renungi pet boh mitos meno yang neken le Nabi dalam hadis Bukhari dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu buno miota renungi dan takalan kondisi masyarakat nayo man pet bohnya matang na bat nayo. Ane agam kai karat ya lakem kawin. Bila kem kawin geken le ayah kataba le nya hai nyo bulan tu bulan tu pakan bulan safahnya kataba le si bulan 2 bulan tu. Akhir pun ane agama bisa balik mui puplung te ane darah gau medan akhir bu yang belum puasa payah menikah. Apa sebabnya? Diperbudakkan oleh kesyirikan. Padahal Nabi menyatakan wala safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Orang-orang jahiliyah watenyan juga beranggapan sial dengan bulan Syawal. Menurut masyarakat jahiliyah watenyan, bulan Syawal bulan yang sangat hanagat untuk mekawin. So yang mekawin di bulan Syawal maka rumah tangga hana senang. Dan mitos jahiliyah. Maka dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah, dan mengumumkannya di bulan Syawal. Hana malang rumah tangga, bahkan penuh dengan mawaddah, rahman dan sakinah dari semenjak hari pernikahan hingga meninggal dunia. Di antara mitos jahiliyah watenyan adalah kalau menikah saboh garih nasab, maka rumah tangga hana bahagia dan anak yang lahir hana sempurna. Maka dengan sengaja Nabi gepenikah putra Fatimah bintu Muhammadin bin Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib. Fatimah dengan Ali merepek ba Abdul Muttalib nyokeun bahasa tayong urang pidi, Ali kan idang wali untuk Fatimah. Tapi anak yang lahir sempurna, rumah tangga bahagia. Hasan Hussein pekurang lam sempurna. Maka kalau kita merenungi mitos-mitos jahiliyah tadi masih dipelihara. Sehingga sebagian mereka mengharamkan dirinya dari kebaikan dunia gara-gara mitos jahiliyah tadi. Toko kaidang kajut imukat sebenarnya. Karena ganggap ia matang bulan safa getunda 2 leh bulan.
Barulah yang mulai gemukat. Padahal dalam si bulan 2 bulan kan lumayan nak omset. Dia terharamkan dari kebaikan dunia. Sebabnya diperbudakkan oleh kesyirikan mitos jahiliyah tadi. Anak kai karat laki mekawin. Hangga bi mekawin ilai. Karena hanya metuahnya bulan tafa. Bulan tuum ke pegah oleh orang tuha. Ka sabar-sabar ilai. Anak agama sabar ilai. Mereka pelong tu anak darah agau Medan. Akhirnya terjadi perzinaan. Sebab mitos jahiliyah tadi. Dan miotah gali sabah. Demi sabah mitos jahiliyah yang matang naba uranyo, maka sungguh cukup banyak. Di antara mitos orang Tayo Jino, baje membalik bisa menjadi tanda mudah rezeki ke hanya metuah. Itamang bambang dalam rumah, kupu-kupu nyo na jame. Mio kupu-kupu raya baca nyo jame orang raya ke sang. Subhanallah. Ikan paus terdampar di pinggir sungai Krung Bate beberapa hari yang lalu. Sudah ada mitos jahiliyahnya. Nyo akan tanda nabala. Padahal ikan paus juga pernah terdampar di masa Nabi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dimakan oleh para sahabat hingga habis selama sebulan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Gara-gara mitos jahiliyah. Padahal ikan paus sangat banyak manfaatnya. Minyak ikan paus sebaik-baik minyak dan semahal-mahal minyak. Dikuburkan seperti manusia yang mati. Padahal Nabi menyatakan al-hillu at-tuhuru ma'uhu wal-hillu maitatuh. Lautnya ijih tuhur, suci mensucikan. Bangkainya halal. Bangkainya halal. Apalagi paus bagian dari laut. Belum matang udep. Yang kamate merpai laut. Itu halal kata Nabi. Ikan paus sebesar itu. Yang manfaatnya, yang pasti ada manfaatnya. Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa manfaat. Minyak paus, minyak luar Aceh ipu belah dengan cukup mahal. Sangat bermanfaat. Bahkan dagingnya pun bagus. Gara-gara mitos jahiliyah benar. Ingkut paus yang ubainan raya dan dutnan na manfaat. Gadah. Gara-gara mitos jahiliyah benar. Subhanallah. Sebagian orang tanya. Mia gepupa urang dengan Honda dengan motor berdeh geplung. Tapi mia sempat gepak mi, getren bagah-bagah giak belah sirah gebagi-bagi sirah. Ia genang Malang. Gepupa urang geplung, pai gepupa mi hang dijek pelung. Ia ke Malang. So mahai mi ngau urang. Sebagian supir kendaraan-kendaraan umum mia melewati beberapa kuburan aulia. Bak binih jalan nasional antara Aceh ke Medan. Menyuhana itu metren lom yak puduk peng bak kota amalan makam kuburannya merasanya perjalanan malang sial. Tentang aulia yang na dalam kuburannya perlepeng yang yak belau pisang goreng di alam barzakh. Tapi berangkat dari rumah hanai sumayang 5 wate. Ngan anak inang bro akai, ngan keluarga hana setia, nyan hana khawatir perjalanannya sial. Walaupun hana semayang 5 wate, tetapi menan lewat dari kuburan-kuburannya, hana tren ya peduk peng, langsung beranggapan sial. Nyo, hana berkah perjalanan. Kuburan aulia tak lewat, hana tak peduk peng. Rumah Allah, 5 ga dalam surah si malam tak lewat. Bahkan yang hana si pikir bak piung imutu. Allah hai, hayya ala solah tak lewat. Hantam pernah kita menyatakan hidup saya akan malang tatkala saya melewati rumah Allah dan melangkahi panggilannya tanpa mampir ke dalamnya. Subhanallah. Mitos jahiliyah yang masih dipelihara oleh sebagian orang Tayo. Menyo rumah baru hanag tume siper ilam dan dengan sesuatu cara hang getijut tinggai. Padahal keberkahan sebuah rumah adalah tatkala dia membangunnya dengan cara yang halal. Bahkan Nabi menyatakan inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sabah rumah syaitan lari dari sabah rumah, mio dalam rumahnya naik baca Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mepa Honda hang ketijik pakai li Hondanya nya hanag tu me siper ilam. Mitos jahiliyah. Padahal lehnya mepa sidlam. Subhanallah, mitos jahiliyah. Ini yang diluruskan dan dibersihkan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Sehingga beliau mengajak mereka untuk memiliki sebuah sifat yang bertentangan dan membersihkan mitos-mitos di atas tadi, yaitu at-tawakkal. Menyerahkan segala urusan ini hanya kepada Allah. Menggantungkan hati ini hanya kepada Allah dan melakukan sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan syariat. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Aku liqauli hadza wa astaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعز في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا. اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.